Dan kelebihannya, tentunya kelebihan kalau kita berbicara pasti mesin ya, karena performa Honda Stylo ini bisa dikatakan di atas rata-rata motor di kelasnya. Anggaplah VCX atau ADV ataupun NMAX-nya aku masih memilih Honda Stylo ya. Tapi kekurangannya, banyak yang teman-teman yang bilang bahwa kualitas cat dari Honda Stylo atau clearnya itu terlalu tipis ya. Tapi menurutku sih memang iya. Ini juga ya, joknya ini gampang sekali kotor dan berjamur ya. Sudah aku gosok pakai sampo-sampo biasa belum bisa. Jadi bahkan kalau motorku yang lain kan jenis joknya kayak NMAX atau Scoopy, aku punya Scoopy di rumah, beda ya. Jadi mungkin kedepannya siapa tahu nih Honda bisa mengganti joknya yang lebih bagus ya, biar tidak gampang kotor ya, biar tidak perlu membeli bahan anti jamur lagi untuk menggosoknya ya, atau mungkin ganti jok ya, karena menurutku aku mau ganti koper jok ini. Jadi itu kelemahannya sih menurutnya aku. Bahan bakar ini 52 km per liter ya. Ini kilometernya 8.000. Jadi ya menurutku sih lumayan irit ya di 52 km. Kualitas yang krom-krom kayak gini biar lebih bagus lagi, karena biar ini baru 3 bulan udah karatan juga di bagian bawahnya ya. Jadi hampir rata-rata seperti itu sih kalau motor yang pakai krom ya, spionnya rata-rata semua seperti itu ya. Bagaimana menurut sobat? Kita udah lakukan pengetesan yang lebih lanjut, kita udah jalan-jalan lumayan jauh beberapa hari bersama motor ini, dan totalnya kita ada 10 fakta tentang Honda Stylo 1. Waduh, enak banget ya. Bahkan kalau menurut saya salah satu yang paling enak dari motor ini, dari kayak Vario juga, bobotnya ringan banget teman-teman. Ini cuma beda 1 kilo kalau dibandingin sama Vario 60. Di Stylo yang ABS ini 118 kg. Jadi akhirnya power to weight ratio-nya ya oke ya, gede banget ya. Nah, akhirnya waktu kita lakukan tes akselerasi juga wow, kencang banget teman-teman. Bawah akselerasinya sedikit lebih cepat kalau dibandingkan sama Vario 160. Kemungkinan karena diameter ban yang dipakai lebih kecil ya, di Stylo kan pakai diameter 12 inci, sehingga untuk awalan berlari bisa lebih ringan. Tapi top speednya memang masih kalah dibandingkan Vario ya. Di speedo Vario bisa 128 km per jam, sedangkan Stylo ini cuma 120 km per jam aja. Kemungkinan sih tadi itu karena rodanya Vario pakai ring 14 inci lebih gede ya, jadi untuk top speed bisa lebih kencang juga. Dan bodi Stylo ini juga kurang aerodinamis ternyata. Di bagian depan ini lebar banget nih, jadi kayak sayap gitu yang nampol angin. Satu lagi yang beda adalah mapping ECU-nya atau Electronic Control Unit. Nah, kalau yang ini ketahuan saat kita lakukan denotas di Sportici Motorsport. Ternyata hasil power on wheel-nya si Stylo ini lebih kecil 0,5 HP dibandingkan Vario 160. Dengan torsinya juga selisih 0,65 Nm. Nah, dikombinasi dengan bobot yang lebih berat 1 kg tentu berpengaruh pada top speed-nya juga. Oke teman-teman, meskipun power dan torsinya lebih kecil, tapi grafik penyaluran tenaganya masih sama seperti Vario 160. Begitu juga dengan limiternya di sekitar 9.500 rpm saja. Mungkin memang dibedakan sedikit karakternya ya, karena motor ini kan lebih ke arah fashion nih, bukan buat ngebut-ngebut, buat gaya-gaya aja, nggak usah kencang-kencang. Bakarnya lumayan hemat. Klaim dari Astra Honda Motor bisa 1 liter buat 45 km. Dan hasil tes kita buat harian juga ternyata ya segituan juga teman-teman. Range-nya antara 143 sampai 145 km per liter. Itu buat pemakaian yang pencicilan ya. Buka gasnya, kadang-kadang kalau kosong bener-bener gaspol terus gitu kan. Dan feeling frame-nya gitu ya, feeling frame-nya motor secara keseluruhan teng gitu teman-teman. Itu kalau lagi di jalan yang rata, yang halus ya. Feelingnya sih kalau menurut saya mirip kayak feelingnya Vario sih sebenarnya. Cuma di motor ini mungkin karena roda depan sama belakang lebih gede-gede, akhirnya lebih pede juga. Dan bikin bobot bagian bawahnya juga kayak lebih berat kan, akhirnya lebih mantap waktu lagi dipakai buat keamanan suspensi. Suspensinya ini emang agak aneh teman-teman. Depan sama belakang ini karakternya beda banget. Yang depan ini empuknya keempukan dari plat ya, plat baja dibentuk terus dilas gitu kan, disatuin. Jadi mirip kayak bikin bodi monokok mobil. Ini bukan pakai pipa tubular yang kayak rangka kebanyakan. Jadi memang kemarin sempat ramai kan kasus yang karatan lah, yang patah gitu-gitu kan. Tapi di motor ini udah ada garansi 5 tahun. Jadi sejak yang produksi bulan November ya kalau nggak salah tahun lalu 2023 sampai sekarang semua dikasih garansi 5 tahun untuk rangka SF-nya teman-teman. Di video sebelumnya kami juga sudah melakukan inspeksi rangka SF terbaru yang sudah garansi 5 tahun pakai Honda Stylo ya. Dan kalau dilihat secara kasat mata kita pakai kamera endoskopi kemarin tuh di bagian dalamnya ternyata udah dicat hitam semua teman-teman. Kemudian catnya juga lebih tebal kalau dibandingkan dengan rangka SF yang sebelumnya. Lalu lubang pembuangan air di bagian bawah masih sama nih posisinya, masih ada di samping, bukan di paling bawah,
tapi diameternya sudah lebih besar. Sedangkan ketebalan rangka masih sama kayak asap yang sebelumnya. Nah, apakah improvement ini cukup ya membuat asap lebih kuat? Nah, itu sih biar waktu yang membuktikan ya. Kita akan sama-sama lihat lah beberapa tahun ke depan beneran kuat, beneran awet atau enggak. Oh, satu lagi teman-teman. Ternyata rangkai asap ini masih sama kayak punyanya Varos 60 yang pakai engine mounting di bagian atas. Jadi bagian kolong mesin ya, itu tidak ada pelindung crankcase-nya. Nah, ini harus hati-hati nih buat teman-teman waktu lagi lewat polisi tidur atau lewat jalan berlubang ya, lewat jalan berbatu-berbatu gitu. Hati-hati karena benturan bisa langsung kena mesin bagian bawah. Kalau mau aman sebenarnya kalian juga bisa beli ini ya, plat pelindung di bagian kolongnya itu banyak yang jual ke aftermarketnya. Harus sebelah kanan ini, di sini gitu kan. Jadi umpetin. Ini fitur yang jarang banget di motor Honda ada kayak gini. Saya malah ingatnya yang kayak gini ini Vespa. Vespa itu juga ada laci di bagian bawah sini kan. Secara ruang nggak terlalu gede ya. Karena sini teman-teman, sebelah kiri ini buat naruh HP-nya. Sedangkan sebelah kanan ini ada power outlet-nya nih, power outlet yang udah langsung USB. Jadi kalian nggak perlu pakai adapter lagi ya. Ini tinggal colokin ke sini. Terus kabelnya ini biar nggak kesepit sama pintu, ini dikasih gini nih. Dikasih gini. Nah, ini dikasih kayak penahan gitu buat naruh si kabelnya. Udah. Tinggal kabel yang sini dirapiin, langsung colokin. Tuh, ngecas kan? Hehehe, mantap. Terus ini tinggal rapiin kabelnya, terus tutup. Nah, mantap kan? Tapi ini sayangnya ini si pintunya kayak kurang kokoh ya, kayak goyang-goyang gitu ya. Tapi lumayan lah, dan gampang masuk air nggak? Kalau bisa sih nggak ya, karena di sini ada karetnya teman-teman tuh. Ada karetnya di sini, jadi melindungi kalau misalnya hujan, air nggak langsung masuk ke dalam laci yang bagian sini gitu. Lalu knopnya ke yang bagian seat ini sama Varos 60 yang 18 liter. Lebih kecil ternyata teman-teman. Jadi dalamnya sama ya, tapi kanan kirinya ini yang lebih sempit. Nah, ini yang bikin nggak semua helm bisa masuk ke bagasi. Hanya helm-helm yang punya cangkang atau punya batok ini nggak terlalu lebar ya. Kalau helm-helm retro tuh biasanya masuk. Helm motor ini kan samping kanan kirinya nggak terlalu lebar kan. Contohnya helm ini lah, helm ini kalau dimasukin ke dalam sini masuk banget teman-teman tuh. Tapi kalau helm-helm open face yang gede-gede, yang ada spoilernya, yang visornya panjang gitu, nggak bisa masuk. Jadi memang ini sorot lampunya Honda Stereo di malam hari ini kayak gini. Kunci kontak on, nah dia nggak terlalu lebar, nggak terlalu jauh juga lampu dekatnya, tapi pekat di bagian tengah ya. Dan asiknya karena di kepala, karena di setang maksudnya, kalau belok dia ngikutin teman-teman. Lampu jauhnya kayak gimana? Oh, nambahin sedikit di bagian atas ya, jadi nambahin jauhnya aja. Sama kanan kirinya juga lebih terang nih, bagian kanan kirinya itu. Ini sorot lampunya di malam hari. Kalau menurut saya sih lumayan terang teman-teman, mantep kok ini. Yang jelas di bagian tengah itu pekat banget sih ya, bagian tengah sini. Cuma sayangnya kalau pas hujan warna putihnya kalah sama pantulan air di aspal, jadi nggak pekat lagi. Jadi memang khas lampu LED yang warna putih ya, suka kalah sama aspal basah. Langsung hanyut berkopi kata-kata, kau manis-manis manja ala-ala sekian. Setelah itu